saya Nikena Briliana Wulandari dengan NPM 20103031116 akan mendemonstrasikan simulasi yang telah saya buat, yaitu dinamika gerak dengan bidang datar licin. Nah, di sini variabel-variabel yang kita gunakan yaitu X0 dan Y0. X0 dan Y0 ini merupakan posisi awal dari benda yang kita jadikan fokus. Kemudian F merupakan gaya yang diberikan pada benda yang kita jadikan fokus tersebut. Gayanya itu sebesar 50 Newton. Kemudian untuk M merupakan massa dari benda. Massa benda yang saya buat yaitu 5 kg. Kemudian untuk A itu rumusnya adalah F per M. Jadi F-nya 50, M-nya sama dengan 5. Jadi A-nya itu sama dengan 10. Kemudian untuk T di sini sama dengan 0. Nah, kemudian V0 itu merupakan kecepatan awal dari benda. Jadi gerak bidang datar licin ini menggunakan kecepatan awal 15 meter per sekon. Kemudian kita setting go to X. X-nya itu untuk X0 dan Y-nya itu untuk Y0. Kemudian kita setting repeat. Repeatnya 35 kali dan kita setting pen up. Kemudian untuk setting XT itu rumusnya X0 ditambah V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, di sini saya menjabarkan menjadi XT menjadi X0 ditambah V0 dikali T ditambah 0,5 dikali A dikali T dikali T. Kemudian untuk set YT-nya ini merupakan posisi awal. Kemudian kita setting go to X. X-nya itu untuk XT dan Y-nya itu YT. Kemudian kita setting pen down, kita gunakan suara dan change T by 0,1 ini maksudnya mengganti waktu yang diperlukan yaitu 0,1 detik. Nah, ini merupakan hasil dari settingan yang saya buat. Kita coba. Nah, di sini dapat dilihat titik-titik yang semakin renggang. Titik-titik yang semakin renggang itu merupakan menandakan bahwa si benda ini percepatan geraknya dipercepat. Karena di sini benda itu berada di bidang datar yang licin, tidak ada gesekan, jadi tidak ada yang menahan dari gaya tersebut untuk bergerak. Oleh karena itu, jarak antar titik-titik ini semakin merenggang, tetapi waktunya tetap sama. Nah, berikut merupakan simulasi dinamika gerak dari bidang datar kasar. Nah, untuk yang selanjutnya saya akan mendemonstrasikan rumus-rumus yang ada pada simulasi ini. Jadi sebenarnya untuk rumus yang bidang datar kasar ini sama dengan gerak bidang datar yang licin. Yang membedakan adalah di sini terdapat variabel koefisien kinetis, yaitu merupakan koefisien dari gaya gesek yang terjadi karena bidangnya itu bidang kasar. Kemudian di sini ada variabel G itu adalah gaya gravitasi. Dan kemudian karena di sini ada gaya gesek, ada koefisien gaya gesek, jadinya di sini juga ada FK. FK itu merupakan gaya gesek dari benda tersebut. Nah, untuk settingannya sama seperti tadi. Kemudian untuk mencari gaya gesek kinetis itu didapatkan dari rumus koefisien kinetis, biasanya dilambangkan dengan mu k dikalikan dengan n. N itu merupakan gaya normal. Gaya normal itu didapatkan dari massa dikalikan gravitasi, sehingga Fk sama dengan koefisien kinetis atau mu k dikali m dikali g. Kemudian untuk rumus A itu didapatkan dari F dikurangi Fk per m.
Kemudian go to X, X-nya itu untuk X0, dan go to Y, Y-nya itu Y0. Kemudian di sini di repeat 35 kali, depend up. Kemudian untuk rumus XT itu sama seperti yang tadi, yaitu X0 ditambah V0 dikali T dikali 0,5 dikali A dikali T kali T. Kemudian untuk YT-nya itu merupakan posisi benda pada sumbu Y awal tadi. Kemudian go to XT dan YT, kemudian depend down. Kemudian di sini saya beri suara dan waktunya saya ganti 0,1 sehingga mendapatkan simulasi seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat terdapat titik-titik hasil dari pergerakan benda tersebut. Titik-titik ini semakin lama semakin merenggang, sama dengan simulasi yang pertama tadi, yaitu gerak pada bidang licin. Tetapi di sini yang membedakan adalah pergerakan dari benda di bidang kasar itu titik-titiknya lebih rapat daripada di bidang licin. Hal itu disebabkan karena pada bidang kasar ini terdapat gaya gesek yang menahan benda tersebut. Jadi, ketika benda tersebut diberi gaya ke kanan sebesar 10 Newton pada bidang kasar, nah, di situ terdapat gaya gesek yang menarik benda tersebut dengan arah yang berlawanan, yaitu ke kiri. Hal itu yang menyebabkan benda menjadi lebih tertahan pergerakannya. Dan pergerakan yang dihasilkan itu menjadi lebih lambat daripada simulasi yang pertama tadi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.